حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'd, فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali rangkaian ibadah di hari Jumat yang mulia, mengawali khutbah sederhana ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan tiada henti kepada diri kita, mulai kita bangun tidur, sejak kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri pun tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jika kita menghitungnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kama qal wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang paling besar dan tiada kalah kita harus selalu bersyukur adalah nikmat yang tiada henti ditanamkan di hati kita, yakni iman dan Islam. Mudah-mudahan harapan kita iman dan Islam ini akan senantiasa ditanam di hati kita, kita bawa yang sehingga kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita, uswatun hasanah kita, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi wa ashabihi, dan semoga kita wabil khusus yang berkumpul di tempat yang mulia ini kelak fi yaumil uzma mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan Jumat yang mulia ini berwasiat kepada diri khatib pribadi yang dhaif dan fakir, dan mengajak kepada hadirin jamaah-jamaah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan tahapan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dalam artian meningkatkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa inilah nantinya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan mana yang paling mulia, sebagaimana difirmankan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian wahai manusia adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di awal-awal suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang bertakwa. Diawali dengan firman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya menggambarkan ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dituturkan adalah orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya bahwa adanya surga, percaya bahwa adanya neraka, adanya hari akhirat, dan orang-orang ini pun percaya kepada adanya ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri yang pertama dari orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, orang-orang yang bertakwa cirinya adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan dan menegakkan salat. Tidak hanya sekedar melaksanakan, namun bagaimana ajaran salat setelah selesai salat, orang-orang yang bertakwa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam salat, di luar salat ada kesinambungan antara salat yang satu dengan salat yang lain. Kalau kita bisa menjaga tingkah kita, kepribadian kita, mulai sejak kita salat dari salat yang satu dan salat ke salat yang lain, fa insyaallah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu ciri-ciri yang kedua. Lalu ciri-ciri yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang tidak segan untuk membelanjakan sebagian dari karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dimanapun berada. Dan yang ciri-ciri yang selanjutnya dari orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, ai Al-Qur'an. Percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, percaya bahwa sumber hukum yang tidak ada keraguan-keraguan, yang tidak ada keraguan-keraguan dalam menetapkannya adalah Al-Quranul Karim. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu sebelummu Muhammad, dan orang-orang yang percaya bahwa kehidupan akhirat itu memang benar adanya, sehingga kita dalam bersosialisasi, berbuat, tidak kita berbuat semau-mau kita, karena kita yakin bahwa adanya akhirat itu pasti adanya surga, adanya neraka, adanya hal-hal yang kelak akan kita perhitungkan, sebagaimana difirmankan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, bahwasanya kita akan dimintai bertanggungjawab tentang apa saja yang telah kita raih dan kita nikmati di dalam kehidupan dunia ini. Itulah ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang disebutkan ciri-cirinya di awal-awal surat Al-Baqarah. Inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk
dari Tuhan mereka. Dan orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang benar-benar beruntung dalam kehidupan dunia dan beruntung dalam kehidupan akhirat Allahumma amin. Di akhir khutbah yang singkat ini, kita sama-sama bermohon, kita sama-sama meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan tahapan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan awal kita mulai hari ini dan seterusnya mudah-mudahan menjadikan amal yang menjadikan amalan salihan maqbulan indallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.